Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haila Melani dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, jadi di sini saya membuat video tentang bagaimana cara menghadapi perbedaan dan kontra narasi. Ini merupakan tugas ujian akhir semester moderasi beragama dengan dosen pembimbing Dr. Zariah Simergolang. Nah, dari Tafaku A21. Nah, jadi di sini saya ingin membahas tentang perbedaan itu apa gitu ya. Jadi perbedaan ini adalah suatu keniscayaan yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan ini, yang bermakna bahwa suatu perbedaan yang ada di kehidupan manusia merupakan kehendak Tuhan yang pasti terjadi, dan manusia tidak mungkin menghindarinya. Lalu, gimana manusia menyikapi perbedaan ini? Bagaimana tantangannya? Dan gimana Islam memberikan ujaran dalam hal ini? Karena tidak sedikit manusia yang bertengkar hanya karena perbedaan. Nah, jadi maksudnya ini perbedaan dari dunia, dari daerah, dari apapun suku bangsa, itu sudah Allah tetapkan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Jadi kita nggak harus bertengkar karena hal sepele. Jadi kita akan memberikan solusi. Kalau bisa kita memberikan solusi dengan sesuatu hal yang kita temukan gitu ya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang dua surat. Yang pertama itu surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Jadi yang perlu kita garis bawahi ialah kata untuk saling kenal mengenal. Nah, jadi di sini Allah juga sudah menjelaskan bahwa kita ini diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita tuh bisa menjelajahi antara desa satu dengan desa yang lainnya, atau pulau satu dengan pulau yang lainnya, negara ini, negara itu. Nah, jadi kita itu bisa meluas tali silaturahmi, bisa dibilang seperti itu, untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, jadi secara umum kalimat kata saling kenal mengenal ini dimaknakan perbedaan. Maka karena ada perbedaan, makanya manusia dianjurkan untuk saling mengetahui, saling mengenal, dan memahami perbedaan dengan baik. Karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan meluaskan ilmu. Inilah salah satu alasan mengapa perbedaan sering disebut dengan rahmat. Nah, selain kita diperintahkan untuk saling kenal mengenal antar sesama manusia, jadi surat kedua yang saya bahas yaitu surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk." Nah, ayat yang saya bacakan tadi ini seperti ketika kita menghadapi perbedaan atau kita memberi solusi. Nah, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Jadi agama Allah ini memberikan semua solusi, di antara masalah-masalah yang ada, apalagi perbedaan kontra narasi. Nah, jadi dalam menghadapi perbedaan dan kontra narasi ini kita harus memiliki strategi buat untuk menghadapinya. Nah, di sini pertama itu tujuan. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi tujuan kita buat menghadapi ini tuh apa? Jadi kita harus memiliki tujuan agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua itu target. Nah, misalnya nih anak-anak ya yang melakukan suatu misalnya pertengkaran akibat perbedaan. Nah, kita harus bisa menyesuaikan perkataan kita sesuai pemikiran anak-anak. Jangan kita membuat perkataan dengan
yang dipahami hanya dengan pemikiran orang dewasa. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini misalnya porsi pembicaraannya ini untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Selanjutnya memperhatikan kontennya. Misalnya dia marah, ya jadi kita harus bisa misalnya meredakan emosinya, atau orang itu baik, nah kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik pula. Selanjutnya kita harus menggunakan hak asasi manusia. Nah, jadi karena Indonesia ini beragam-ragam suku, jadi kita harus bisa maksudnya itu harus bisa dari agama ini atau suku ini kita harus memberikan hak kehidupan kepada mereka. Jangan kita tuh ibaratnya nggak boleh egois gitu. Kita nggak boleh misalnya itu dari Indonesia ini membuat hukum Islam aja. Nah, iya sih, misalnya bagus hukum Islam itu, tapi kita harus memperhatikan hak-hak mereka. Nah, jadi dengan target-target tersebut kita bisa memberikan solusi dengan tidak memperkeruh suasana lagi. Kita bisa memberikan hal-hal positif kepada mereka. Jadi menurut saya seperti itu ketika kita menghadapi perbedaan itu. Nah, jadi misalnya nih seseorang berkelahi gitu ya, kita itu harus bisa misalnya mau menghadapinya, mengenal terlebih dahulu konflik permasalahannya itu apa. Tanya cerna baik-baik, ini gimana sih ini, nah cari solusinya. Tapi solusinya itu bukan dengan keadaan marah-marah. Bisa juga kita misalnya berkonsultasi dengan teman kita yang lebih paham. Nah, kita berdiskusi dengan ini sebagusnya gimana. Nah, itu akan lebih baik daripada kita harus marah-marah nggak jelas. Nah, jadi yang kedua, berikan hal-hal positif kepada mereka. Soalnya kita bisa menggunakan media sosial memberikan hal positif, dan misalnya kita sedang menghadapi perbedaan atau kontrasenya, kita nggak boleh menjatuhkan satu sama lain, karena setiap orang itu memiliki hak masing-masing dan kita harus bisa mengetahuinya itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.